Shalom, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu, saudara sekalian berada. Mari saya mengajak setiap kita hari ini datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu untuk berjumpa dengan pribadi Allah yang hidup. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari katakan bersama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Satu yang kami rindukan, ku ingin menyembahmu selalu Tuhan. Itu rindu kami kepadamu, menyenangkan hatimu lewat pujian bagimu, lewat pujian dan korban syukur yang kami bawa dan kami naikkan kepadamu, Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik, yang selalu ada bagi kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu menolong dan menopang hidup kami. Terima kasih, kami bawa syukur kepadamu, kami bawa pujian pengagungan hanya bagimu. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan selamanya. Kinarala marala raya sherere, kinarala mo sherana makarala mo. Haleluya, haleluya. Kinarala masandere, kinarala marala 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 ya serere, kinarala mo, kinarala marala 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 watakasyaka, kinarala marala matakana ya se. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu bukan kuat dan gagah kami, tapi semuanya oleh karena kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, hari yang luar biasa Tuhan jadikan buat setiap kami. Pagi ini kami rindu mendengarkan akan suara-Mu melalui sabda firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah kuat kuasa-Mu penuh atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, urapi pendengaran setiap kami, sehingga kami dimampukan mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita, sebelum kita memulai setiap aktivitas kehidupan kita pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita yakin percaya firman-Nya akan menguatkan di dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini subtema kebenaran firman Tuhan yaitu hadirat Tuhan membuat kita peka dengan suara Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 3, 10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar."
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya." Amin. Dari pembacaan kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, 10 dan 11. Bagaimana kita mau belajar pada pagi hari ini untuk kita peka akan suara Tuhan. Tentunya di dalam setiap perjalanan akan kekristenan kita kepada Tuhan, terutama di dalam perjalanan akan iman kita, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami perubahan demi perubahan di dalam Tuhan. Tentunya perubahan-perubahan yang positif, perubahan yang semakin hari semakin berkenan di hadirat Tuhan. Dan kita yakin percaya, tidak hanya kita mau merasakan akan kasih setia Tuhan, kita tidak hanya merasakan akan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita, tetapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita pada pagi hari ini kita ingin mengerti akan kehendak Tuhan, akan kemauan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tentunya untuk kita dapat mengerti akan kehendak, akan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini, tentunya kita harus memiliki kedekatan dengan daripada Tuhan. Karena kita memiliki kedekatan, kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, maka otomatis kita dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita yakin percaya setiap kita, ketika hubungan kita bersama dengan Tuhan itu terjalin dengan harmonis, maka apa yang disebut dengan kita peka akan suara Tuhan itu benar-benar kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita peka akan suara Tuhan, kita peka akan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pada hari-hari ini, tentunya setiap kehidupan kita tidak akan sama lagi Bapak Ibu Saudara. Tentunya hidup kita akan semakin hari semakin berubah kepada perkenanan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar ada 3 poin pada pagi hari ini yang dapat kita pelajari berkenaan dengan suara daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita berpikir kita tidak dapat mendengar akan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita sudah mengikut Tuhan, tentunya ketika kita memiliki relasi yang erat dengan Tuhan, harusnya Bapak Ibu Saudara, setiap kehidupan kita itu dapat mengerti, kita dapat peka akan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan keputusan-keputusan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pelayanan kita. Oleh sebab itu kita harus peka akan suara Tuhan yang ada dalam hati kita. Yang pertama alasannya adalah karena kita tidak mau mendengar akan perintah dan nasihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Yehezkiel pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi setiap kita. "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak." Mungkin kita sudah melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita rajin beribadah ke gereja setiap hari Minggu, ataupun kita mengikuti kegiatan ibadah-ibadah yang lain di gereja kita masing-masing. Tetapi seringkali kita tidak dapat mendengar akan suara daripada Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Karena kita yakin Bapak Ibu Saudara, suara Tuhan inilah yang akan menentukan, yang akan mengarahkan setiap kehidupan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua adalah kita tidak percaya akan hadirat Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. "Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga,
maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita meyakini bahwa firman Tuhan yang ada, yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, itu intinya adalah gambaran tentang Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita tidak percaya akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yang sudah memberikan janjinya, yang sudah memberikan pewahyuannya kepada setiap hamba-hambanya, maka tentu saja kita tidak akan merasakan akan hadirat Tuhan. Apalagi kita untuk mendengar suara daripada Tuhan, itu jelas tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah karena dosa di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita meyakini bahwa dosa, kelemahan yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita ini yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Jadi secara otomatis ketika dosa itu masuk di dalam hati dan hidup kita, maka hubungan kita dengan Tuhan terputus. Tetapi kita bersyukur karena ada Tuhan yang sudah menebus setiap kehidupan kita. Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa kita ini berakibat fatal Bapak Ibu Saudara. Dengan hubungan kita kepada Tuhan secara otomatis terputus. Dan ketika hubungan kita terputus dengan Tuhan, maka kita tidak akan lagi dapat mendengar akan suara Tuhan. Namun oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan untuk kita mengerti dan merasakan akan suara Tuhan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu, yaitu mengalami apa yang menjadi penghalang di dalam setiap kehidupan kita untuk kita tidak dapat mendengar akan suara Tuhan. Lalu poin yang kedua yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita dapat peka akan suara Tuhan. Jadi bagaimana caranya agar setiap kita itu dapat mendengar akan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dari pembacaan kita di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-3 Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di situ. Lalu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, untuk bagaimana caranya agar setiap kita dapat peka akan suara Tuhan, yang pertama adalah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena kita melihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan di 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ketiga, Samuel tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Jadi tabut Allah di sini itu Bapak Ibu Saudara, pada zaman Perjanjian Lama itu merupakan lambang kehadiran daripada Tuhan. Kalau kita melihat akan latar belakang daripada kehidupan Samuel ini, bagaimana ketika Samuel itu ada di dalam bait suci Allah, kira-kira Samuel baru berumur 4-5 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dapat melihat bagaimana Samuel yang masih kecil, Samuel yang masih muda itu, dia menyerahkan hidupnya untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dengan cara dia mencari akan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, perjalanan dari kehidupan Samuel ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, di mana Samuel dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi raja-raja yang luar biasa. Salah satunya adalah Raja Saul dan Raja Daud dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita melihat melalui kehidupan Samuel ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar ketika kita mencari hadirat Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini, maka kita akan melihat dan kita dapat merasakan akan hadirat serta suara daripada Tuhan. Karena inilah
yang akan menentukan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu bagian yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat peka akan suara daripada Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10 dan ayat 11. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Yang kedua adalah mengenal pribadi Allah, mengenal roh Allah di dalam setiap hidup dan hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, ketika hidup kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sebetulnya hati kita ini tempatnya roh Tuhan bersemayam. Bapak Ibu Saudara, hati kita ini adalah hati tempatnya Roh Kudusnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ketika hati kita ini benar-benar berkenan kepada Tuhan, maka kita dapat melihat Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya ketika Roh Kudus daripada Tuhan itu bekerja di dalam setiap hati dan hidup kita, maka kita akan merasakan akan damai sejahtera. Kita akan merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kita akan merasakan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga, bagaimana caranya kita dapat mengerti bahwa suara Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, yaitu dengan cara kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap tulisan, setiap firman yang sudah ditulis Tuhan di dalam Alkitab kita pada pagi hari ini, itu semuanya bertujuan untuk mengingatkan kita, untuk memberikan nasihat kepada setiap kita, untuk memberikan teguran dalam setiap kehidupan kita. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar setiap hidup kita semakin hari semakin mengerti bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Dengan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, dengan kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya setiap kita akan dapat merasakan hadiratnya. Setiap kita dapat melihat bahwa Tuhan itu setiap hari berkomunikasi dengan kita, yaitu dengan cara memberikan hatinya bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau memiliki hati yang intim dengan Tuhan. Karena dengan kita intim bersama dengan Tuhan, maka kita juga akan peka akan suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga pada pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, pastinya ketika kita sudah mendengar akan suara Tuhan, tentunya kita akan melihat akan ada hal-hal yang dapat Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Atau dengan kata lain, ada hal yang akan kita terima ketika kita mampu, ketika kita memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Tentunya kita juga harus memiliki pendengaran yang baik kepada Tuhan. Poin yang pertama yang akan kita dapatkan ketika kita peka akan suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi berkat yang akan kita dapatkan daripada Tuhan ketika kita mampu dan kita peka akan suara Tuhan. Yang pertama yang akan kita dapatkan adalah kita mengerti akan perjanjian Tuhan yang akan diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita menerima akan perjanjian daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, selain kita peka akan suara Tuhan, tentunya kita harus menjadi kawan sekerjanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin ketika kita tidak menjadi kawan sekerjanya Tuhan,
kita dapat mengerti semua akan perjanjian Tuhan, itu tidak mungkin terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menjadi kawan sekerjanya Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, maka kita percaya perjanjiannya yang akan dilakukan oleh Allah itu akan diberitahukan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu poin yang kedua yang akan kita dapatkan ketika kita peka akan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan di sini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Puji Tuhan. Jadi berkat yang kedua yang akan kita dapatkan ketika kita peka akan suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita dapatkan adalah kita akan dapat mengerti akan setiap janji-janji daripada Tuhan yang akan dikerjakan lewat setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-11 ini konteksnya adalah melalui setiap kehidupan Samuel pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Samuel ini mencari hadirat Tuhan, ketika Samuel ada di dalam penyertaan daripada Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa Samuel ini diberitahukan Tuhan untuk dia mengerti akan dosa-dosa yang diperbuat oleh Imam Eli pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan Imam Eli kita melihat adalah orang yang menjadi pendidik daripada Samuel ini pada bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi lewat kehidupan Samuel ini Tuhan berjanji, Tuhan menceritakan semua apa yang menjadi dosa-dosa dari anak-anak Imam Eli. Dan melalui Samuel inilah pada akhirnya nanti kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Samuel ini akan bercerita kepada Imam Eli akan setiap dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang akan kita dapatkan ketika kita peka akan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan dapat mengerti akan janji Tuhan yang akan dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita dapat menjadi penyambung lidahnya Tuhan untuk mengabarkan akan sesuatu janji yang harusnya janji itu buat orang lain, tetapi melalui setiap kehidupan kita dapat bercerita tentang janji Tuhan yang akan diterima oleh orang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga yang menjadi berkat bagi kita ketika kita peka akan suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita, masih di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga di ayat yang ke-19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ketiga berkat yang kita terima, bahkan berkat yang diterima oleh Samuel ketika dia mencari hadirat Tuhan, dia peka akan hadirat Tuhan. Bahkan ketika hadirat Tuhan itu masuk di dalam setiap kehidupan kita, dan Samuel pada waktu itu yang Tuhan berikan adalah Tuhan memberikan penyertaannya yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kita rindu Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap kehidupan kita ini kita mau meneladani akan setiap kehidupan daripada Samuel ini, di mana Samuel yang masih kecil, yang masih muda, dia memiliki kerinduan yang luar biasa untuk dia mencari akan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupannya. Bagaimana dengan setiap kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah mencari hadirat Tuhan di dalam setiap kita dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita mencari hadirat Tuhan ketika kita merasakan permasalahan, ketika kita mengalami kesedihan? Apakah itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Namun biarlah pada pagi hari ini kita mau mencari hadirat Tuhan. Kapanpun, dimanapun, kita harus memiliki kerinduan untuk kita mencari akan hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan masuk dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa kita juga memiliki kepekaan akan suara Tuhan, sehingga kita dapat mengerti akan janji dan rencana daripada Tuhan yang akan dikerjakan di dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa.
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan akan kebenaran-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami lebih lagi peka akan suara-Mu Bapa, untuk kami lebih setia untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena kami yakin percaya hadirat-Mu inilah yang akan memampukan menguatkan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami yang sudah masuk dan ikut dalam doa pagi online ini Bapa. Biarlah Kau memberkati setiap usaha pekerjaan kami, bahkan hidup kami terus akan dibawa Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami yakin percaya Engkau sudah menyertai dan menguatkan setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.